Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin
Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga saat sekarang ini kita telah sampai di bulan Sya'ban, dan insyaallah tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, maupun yang akan kita laksanakan nantinya, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan yang singkat ini, amalan-amalan sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan hari yang dilalui oleh manusia tidak luput dari salah dan khilaf yang dilakukan. Ada kesalahan dan kekhilafan atau dosa yang dikerjakan oleh manusia dengan sengaja, ada yang tidak dengan sengaja, dan bahkan ada manusia yang mengerjakan dosa dengan terang-terangan. Mereka sudah tidak takut lagi dengan yang namanya dosa, dan bahkan mereka menabrak apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, mengerjakan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Maka oleh karena itu Allah dengan Maha Pengasih dan Penyayangnya senantiasa membukakan pintu ampunan untuk hambanya, baik pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari, baik sifatnya per hari, per minggu maupun per tahunan. Allah selalu membukakan pintu rahmat, pintu ampunan untuk kita sebagai umat manusia yang mau kembali di jalan Allah. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat beliau, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau ndak kamu wahai sahabatku semuanya, aku tunjukkan kepadamu sesuatu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu di sisi Allah. Lalu sahabat ketika itu menjawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Lalu Nabi menyebutkan amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Yang pertama kata Nabi adalah isbaul wudu anil makarih,
tetap sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan tak disukai, dalam keadaan yang dikebenci, dalam keadaan dingin, namun untuk berwudu tetap sempurna. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW 14 abad yang lampau telah menekankan kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian. Bukan hanya yang sifatnya lahir, namun yang sifatnya batin pun disuruh kita untuk mensucikan diri. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan bersuci terlebih dahulu. Itulah melalui wudu yang kita lakukan. Orang yang senantiasa basah anggota tubuhnya dengan berwudu, maka setiap dia berwudu, setiap itu pula lah dosanya akan berguguran di hadapan Allah. Dan bahkan orang-orang yang senantiasa berwudu akan meninggalkan bekas untuk dirinya di hari kiamat nanti, yang disebut dengan ghurram muhajjalin. Dia akan terlihat istimewa, dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia membutuhkan cahaya, ketika manusia membutuhkan pertolongan, namun orang-orang yang berwudu di dunia insya-Allah akan dijaga oleh Allah sampai ke akhirat nanti, dan bahkan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali sebagai hujjatul Islam juga menekankan kepada kita untuk senantiasa menjaga kesucian. Bahkan bukan hanya kesucian zahir saja yang kita bersihkan, kesucian batin pun harus kita jaga dan kita bersihkan. At-taharatu arba'u maratib. Ada 4 tingkatan kesucian kata Imam Al-Ghazali. Pertama adalah tathhiruz zahir anil ahdas wal ajnas. Membersihkan diri kita, zahir kita, lahir kita dari segala hadas dan dari segala najis. Hadas ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itulah dengan mandi wajib. Hadas kecil itulah dengan kita berwudu, membersihkan diri untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, menjaga kesucian diri kita itu adalah dengan tathhirul jawarih, membersihkan anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa di antara kriteria orang yang malu di hadapan Allah itu adalah antahfazar ra'sa wa mahawa. Orang yang senantiasa menjaga kepalanya dan apa yang ada di kepala tersebut. Apa yang ada di kepala kita? Mata kita jaga untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga untuk mendengar sesuatu, kita dilarang untuk mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita pergunakan untuk mendengar kebaikan. Demikian pula lisan, mulut yang diberikan oleh Allah, kita pergunakan, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui zikrullah. Maka orang yang membersihkan dirinya, ma'asyiral muslimin, anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan dosa, itulah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Dia takut melakukan perbuatan dosa. Ketika kaki hendak melangkah kepada sesuatu yang salah, melakukan dosa, maka dia ingat kembali kepada Allah dengan mengatakan astaghfirullah. Ketika tangan berlaku zalim kepada orang lain, dia ingat bahwa ini adalah perbuatan salah, dia kembali mensucikan dirinya dengan istighfar di jalan Allah. Ini yang kedua, ma'asyiral muslimin, kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, tathhirul qalb, kita bersihkan hati kita. Hati kita dari apa kita bersihkan? An akhlaqil mazmuah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Di dalam ilmu tasawuf ada istilahnya takhalli dan ada istilahnya tahalli. Takhalli, kita membuang sifat yang buruk-buruk dalam diri kita. Tahalli, kita masukkan sifat yang baik-baik. Ketika sifat yang baik sudah kita masukkan, ketika ibadah sudah kita jalankan, maka kemungkinan yang buruk pun akan tertinggal, akan tidak mau kita melakukan.
Makanya Nabi dalam hadis lain juga menyebutkan, innal abda iza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau telah melakukan dosa dan kesalahan, ditempelkan di hatinya bintik hitam. Kalau dia kembali melakukan kesalahan, maka akan bertambah pula tempelan bintik hitam tersebut di hatinya. Kalau dia berhenti dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bintik hitam pun akan hilang dan hatinya kembali bersih. Maknanya apa? Bahwa kebersihan hati kita adalah tergantung bagaimana kita menjaganya dengan baik dari sifat-sifat yang tidak baik. Bahkan hukama mengatakan, ummahatul khataya, induk dari segala dosa itu ada 3. Yang pertama adalah al-kibir, sombong. Ini adalah diwariskan oleh iblis laknatullah. Yang kedua al-harsu atau al-hirsu, loba, tamak. Itulah yang dilakukan oleh Adam ketika dia di surga. Dia mau melanggar yang diperintahkan oleh Allah, yaitunya mendekati buah khuldi, batang khuldi. Yang ketiga al-hasad, penyakit atau induk segala dosa itu adalah iri hati, dengki. Dan ini bukan hanya terjadi kepada orang awam, bahkan sekelas ulama pun bisa ditimpa dan didatangkan penyakit hasad ke dalam dirinya. Wal iyazubillah. Maka kita lindungi diri kita dari induk segala dosa ini, agar hati kita bersih. Apalagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan hati kita masih kotor. Dengan sebab apa kotor? Masih bermusuhan dengan tetangga, masih tidak bersapaan dengan saudara, masih saling tuduh menuduh dalam hal-hal yang berkaitan lebih-lebih dalam masalah agama, bahwa saya yang benar, yang lain salah, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu kita bersihkan hati kita. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan mendapat zuk, mendapat ketenangan dalam ibadah yang kita lakukan. Tapi kalau sudah ibadah perbuatan dosa dikerjakan terus, mengadu domba dikerjakan terus, ini belum ada hikmah dari ibadah yang dilakukan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika kita sudah melakukan ibadah kepada Allah, harusnya kita semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, bagaimana cara kita membersihkan diri kita adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Sejengkal kita ingat kepada Allah, sedepa sehesta Allah ingat kepada kita. Sehesta kita ingat kepada Allah, sedepa Allah ingat kepada kita. Berjalan kita menuju Allah, berlari Allah menuju kita. Apa maknanya? Bahwa Allah akan senantiasa melindungi kita, menjaga kita, dan meredoi apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, dengan sebab kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, masyarakat muslimin. Kita bersihkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa, baik itu yang zahir maupun yang batin. Yang kedua, kata Nabi SAW, agar dosa kita diampuni oleh Allah, agar derajat kita ditinggikan oleh Allah, adalah wa kasratul huta ilal masajid. Perbanyak langkah kaki datang ke masjid. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, satu langkah kaki kita yang datang ke masjid itu lebih baik dari 1000 solat sunnah yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena begitu pentingnya bagi kita memakmurkan rumah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita baca sejarah Nabi, bulan kemarin kita memperingati Isra wal Mi'raj. Nabi sebelum bertemu dengan Allah, menghadap kepada Allah, dibersihkan hati terlebih dahulu. Setelah hati dibersihkan, berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Maka kalau hati kita ingin bersih, datanglah ke masjid. Hati kita ingin lembut, datangi rumah Allah, beribadah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ironisnya masyarakat muslimin, ketika masjid dibuat megah-megah, rumah Allah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, tapi ternyata penghuninya hanya orang-orang tua. Wal iyazubillah. Makanya kita harapkan masyarakat muslimin, bukan hanya orang tua saja yang dekat dengan Allah untuk beribadah,
tetapi kita ajak anak-anak kita, generasi kita untuk selalu memakmurkan rumah Allah. Karena jangankan duduk di masjid mendapatkan pahala yang besar. Anzalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarallahu fi man indah. Setiap langkah kaki kita saja ke masjid itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masyarul muslimin, amalan yang mesti kita lakukan adalah wantizarus shalah ba'da shalah. Menunggu datang waktu salat. Beribadah begitu masyarul muslimin. Jangan kita tunggu waktu lapang. Kalau kita tunggu waktu lapang, berapa banyak orang yang menunggu waktu lapang tak sempat datang ke masjid, tak sempat melakukan ibadah wajib, tak sempat melakukan ibadah sunnah. Tapi tunggulah waktu salat, tunggulah waktu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, termasuk kita hadir ke masjid. Bahkan Nabi SAW mengatakan, manittasala, orang yang mandi dia terlebih dahulu, summa raha ilal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid, faka'annama qarraba badana, dia seperti berkurban seekor unta. Makin cepat datang hari Jumat ke masjid itu makin bagus. Orang yang datang yang kali yang kedua sama seperti berkurban dengan seekor sapi. Demikian sampai yang terakhir sama seperti berkurban dengan sebuah atau sebutir telur. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kita tidak ada waktu sibuk dan bahkan minta izin kepada istri dari rumah untuk pergi ke masjid jam 11. Namun sampai ke masjid udah khatib, udah berkhutbah khatib, baru mau masuk masjid. Maka oleh karena itu, kalau kita menyadari bahwa tentang keutamaan hadir di masjid, pahalanya besar, dan bahkan orang yang terlambat datang ke masjid ketika khatib sudah berkhutbah dihentikan catatan oleh malaikat, malaikat pun sedang sibuk mendengarkan khatib berkhutbah. Maka oleh karena itu jangan sampai Jumat kita, Jumat ke Jumat bukan pengampunan dosa bagi kita, tapi justru adalah bagian dari mendatangkan nilai-nilai lara atau tidak mendapatkan pahala. Nabi dalam hadis lain juga menyebutkan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza jatunibatil kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna iza jatunibatil kabair. Itu adalah penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Maka solat yang kita kerjakan menghapus dosa kita. Hadir ke Jumat mendengarkan khutbah, melakukan solat Jumat berjamaah menghapus dosa kita. Dan Ramadan ke Ramadan sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan, juga menghapus dosa-dosa kita. Siapa yang tidak merindukan Ramadan? Yang kebaikan kita yang kita lakukan, ibadah sunnah yang kita lakukan sama seperti ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ibadah wajib yang kita lakukan sama dengan seperti 70 kali ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Maka kita rindu dengan ampunan Allah, kita rindu dengan bulan Ramadan, kita rindu Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amalan-amalan ini bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sampai waktu ajal datang menjemput kita. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.